जल्दी हो सके यहाँ से जान बचा के भागो। और अगर हम वहां से नहीं भागे होते तो शायद कभी नहीं भाग पाते। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film pertama yang Ayah rangkum adalah sebuah film tentang pengungkapan tindak kekerasan terhadap para gadis penghuni panti yatim piatu yang dilakukan oleh petugas panti dan seorang yang berkuasa. Klik tombol like, share, dan subscribe biar Ayah semangat upload video dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan seorang pria bernama Sonu yang tiba di sebuah panti asuhan yatim piatu putri daerah Munawarpur. Di sana, dia menemukan temannya Papu sedang tertawa bahagia di balik penderitaan seorang wanita yang berteriak kesakitan. Ternyata, Papu mengolesi bagian pangkal paha si wanita dengan bubuk cabai. Hal itu dilakukan karena si wanita menolak dan melawan dengan keras ketika Papu ingin memperkosnya. Setelah menelpon dokter kenalannya, Sonu dan Papu memegangi tubuh si wanita dan membekapnya hingga wafat. Jasad si wanita dibawa ke tempat kremasi kenalan mereka. Sonu menyuruh si penjaga tempat untuk segera mengkremasi jasad yang mereka bawa. Melalui koneksi atasan mereka, Bansi Sahu, orang yang berpengaruh di wilayah Munawarpur, si penjaga diharapkan mengkremasi jasad si wanita dan menganggap kejadian itu tidak pernah terjadi. Beberapa bulan kemudian di daerah Patna, seorang reporter bernama Paisali mendapat telepon dari kenalannya Gupta. Pada tengah malam, Paisali menemui Gupta. Di sana, Gupta menyerahkan sebuah dokumen laporan audit sosial yang berisi survei semua panti asuhan di negara bagian India. Menurut laporan tersebut, telah terjadi tindak kekerasan terhadap penghuni panti asuhan putri di daerah Munawarpur. Polisi tidak berbuat apa-apa di sana. Maka dari itu, laporan tersebut diberikan kepada Paisali yang seorang reporter agar menjadi bahan beritanya. Sudah 2 bulan sejak laporan dikeluarkan, para pemangku kepentingan di daerah Munawarpur tidak berbuat apa-apa. Gupta meminta bayaran atas bocoran bahan berita yang diberikan kepada Paisali. Untuk informasi tersebut, Gupta tidak memberikannya secara gratis. Paisali bisa membayar dengan mencicil setelah menyelidiki kebenaran laporan yang diberikan. Paisali mempelajari dokumen laporan yang diberikan oleh Gupta. Tempat bekerja Paisali merupakan sebuah stasiun berita televisi kecil. Dia bekerja sama dengan Baskar sebagai seorang juru kamera. Semula, Baskar meragukan bahan berita yang diberikan Gupta. Namun, demi keberlangsungan hidup studio tempat mereka bekerja, Paisali akan menyelidiki kasus tersebut. Kehidupan pribadi Paisali sangat sederhana. Dia menikah dengan Arpin, seorang pegawai Telkom India, dan sudah 6 tahun berumah tangga. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Tiba di mana hari penyelidikan, Paisali dan Baskar bertolak menuju Munawarpur dengan meminjam mobil Arpin. Setibanya di sana, sebuah panti asuhan putri yang tempatnya terpencil di pojok gang, mereka diusir oleh Sonu. Diketahui, Arpin juga berasal dari Munawarpur. Oleh karena itu, sekalian saja Paisali mengunjungi kakak iparnya di sana. Nampaknya, sang kakak ipar mengolok-olok berita dari stasiun TV Paisali dan dia juga menyindir tentang keluarga Paisali yang belum mempunyai keturunan. Di hari yang sama, Paisali mendatangi Komite Kesejahteraan Anak Munawarpur, sebuah badan yang dipimpin oleh orang yang bernama Mitiles, yang sampai hari itu belum menerima laporan tentang kekerasan terhadap wanita dari badan audit manapun. Mitiles tidak akan bertindak jika tidak ada laporan di mejanya. Semua mempunyai alur kerja dan ketentuan dalam bertindak. Itu sistem kenegaraan. Dia juga mempercayai dokumen yang dibawa Paisali. Pokoknya, harus ada laporan resmi dari pemerintah pusat yang datang ke meja kerjanya baru dia bertindak. Dengan perasaan kecewa, Paisali meninggalkan Mitiles. Sementara itu di Patna, sepulang kerja Arpin ditelepon oleh orang asing yang mengaku sebagai Bansi Sahu. Nampak wajah cemas Arpin ketika mendapat telepon dari Bansi. Setibanya di rumah, Arpin langsung menegur Paisali agar tidak meneruskan penyelidikannya. Bansi Sahu telah meneleponnya dan mengancam untuk itu. Arpin mengharapkan menjauh dari Bansi Sahu dan tidak meminjam mobilnya. Namun, Paisali tetap pada pendiriannya. Dia akan meneruskan pekerjaannya. Menurut Gupta, Bansi merupakan orang berkuasa di Munawarpur.
Dia sering mengerjakan proyek penting pemerintah di sana. Mengingat bagaimana berkuasanya Bansi dengan dukungan orang dalam pemerintahan, Faisali memprediksi bahwa pengungkapan kasus ini akan menjadi sangat sulit. Timbul keraguan dalam diri Faisali mengingat lawannya kelas kakap. Namun, telah kembali membaca laporan audit yang diberikan Gupta, keberanian mengungkap dan menolong para penghuni panti kembali berkobar dalam diri. Kini kehidupan Faisali mulai dibuntuti oleh orang misterius yang mengawasi kegiatannya. Pada keesokan hari, Faisali mendatangi sebuah komite kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan para penghuni panti. Namun, sampai detik itu, tidak ada laporan masalah dari Munawarpur. Setiap panti asuhan yang berdiri di India berada di bawah naungan Kementerian Kesejahteraan Sosial yang seharusnya mendapat salinan laporan audit. यानी कि नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज को सौंपे। अगर निस की रिपोर्ट में सच्चाई है तो क्या हमारी सरकार की चुप्पी सही है? Berita tentang keadaan panti asuhan Munawarpur mulai diterbitkan oleh Faisali, dan pada keesokan harinya, Bansi yang menonton berita tersebut semalam mengundang Faisali dan Baskar ke rumahnya. Di sana, Bansi menuduh Faisali sedang memfitnah dirinya dan mencari masalah dengannya. Faisali hanya berusaha mengungkap kebenaran. Jika tuduhannya hanya fitnah semata, Bansi harus membuktikan bahwa dia benar. काहे आत्महत्या करना चाहते? पत्रकार महोदया को छोड़ के आओ तो। Dalam perjalanan pulang, Bansi mulai mengintimidasi Faisali dengan maksud memberikan ancaman. Sesampai di rumah, kembali, Arpin mengutarakan kekhawatirannya atas apa yang dilakukan Faisali. Dia takut keluarganya berada dalam kondisi tidak aman. Namun, Faisali tetap pada pendiriannya bahwa dia akan melakukan apa yang menurutnya benar. Kita harus mempedulikan nasib orang lain. Jangan menjadi egois. Para anak-anak yang berada di panti telah diperkos oleh Bansi dan antek-anteknya. Apakah kita harus menutup mata akan hal itu? Apakah harus menunggu kita menjadi korban baru bertindak? Mendengar hal itu, Arpin hanya terdiam. Faisali dan Baskar lalu menyelidiki di setiap panti di daerah sekitar. Apakah ada anak pindahan dari panti Munawarpur? Upaya mereka mengalami kendala karena hampir di setiap panti yang didatangi tidak ada anak pindahan dari Munawarpur. Ketika ada gadis pindahan dari Munawarpur, namun kondisi mentalnya mengalami gangguan sehingga dipindahkan ke panti rehab khusus gangguan jiwa. Mereka tidak bisa menemuinya karena terkendala izin. Dan lagi, kesaksian gadis dengan gangguan jiwa tidak akan bisa digunakan dalam surat tuntutan nantinya. Upaya mereka mendapatkan setitik harapan ketika di panti Madubani, ada seorang gadis yang pernah bekerja di Munawarpur sebagai juru masak sedang bekerja di sana. Dia adalah Suda, yang pada saat pertama kali bertemu, dia nampak ketakutan ketika Faisali menanyakan tentang kondisi panti Munawarpur. Semula, Suda tidak mau bercerita pengalamannya ketika di Munawarpur. Namun, Faisali tidak memaksa Suda untuk bercerita. Jika dia bercerita, maka akan banyak gadis di panti Munawarpur yang terselamatkan. हम बस उन बच्ची लोग का मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। Pada akhirnya, Suda bercerita dengan syarat identitasnya tidak boleh diketahui publik dan segala pernyataannya tidak boleh direkam. Suda bercerita ketika pertama kali menginjakan di panti Munawarpur, dia diantar oleh ayahnya yang percaya bahwa si pemilik panti Bansi Sahu adalah orang yang baik. Di sana, dia disambut oleh Sonu yang membawanya masuk ke ruang panti yang dikunci dari luar. Di dalamnya, Suda bertemu dengan seorang wanita bernama Rani yang bertugas sebagai pengawas panti. Rani mengingatkan Suda bahwa tugasnya hanya memasak dan menjauhi hal yang bukan menjadi urusannya. Suda pun dibawa ke ruangan para gadis panti yang sebenarnya lebih mirip sebuah penjara. Tidak ada kamar di sana. Para gadis tidur di sebuah ruangan besar dengan alas seadanya. Di ruangan yang penuh sesak dan lembab itu, Rani memperkenalkan Suda kepada para gadis penghuni panti. Rani mengatakan bahwa sebagian dari mereka terkena penyakit jiwa dan jangan berinteraksi dengan para gadis. Sampai suatu saat, seorang gadis menemui Suda dan berkata bahwa mereka manusia normal. Suda diharapkan untuk segera kabur dari panti sebelum terlambat. Rani yang datang memergoki langsung berbuat kasar kepadanya sebagai hukuman. Pada suatu malam, Suda tidak bisa tidur mendengar keributan di luar. Dengan penasaran, dia lalu memeriksanya. Ternyata Sonu dan Papu sedang membawa seorang gadis yang terkulai lemah dan sebuah bungkus besar yang diseret lalu dimasukkan ke sebuah mobil. Suda mengecek ke kamar para gadis. Alangkah terkejutnya dia ketika Rani yang seorang wanita
habis memperkosa seorang gadis dan menyiksanya di depan penghuni lain. Mendengar suara dari lantai atas, Suda lalu mengeceknya kembali. Dia mengetahui sebuah fakta menyakitkan di mana seorang pria selesai memperkosa gadis panti. Dia adalah Mithiles, orang dari Komite Kesejahteraan Anak di awal film. Pantas saja, mereka seolah tutup mata atas audit sosial yang dikeluarkan. Kejam dan brutalnya perlakuan terhadap para gadis penghuni panti membuat Suda sangat ketakutan. Seorang gadis memberitahunya agar jika ada kesempatan, Suda harus keluar dari panti ini. इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से जान बचा के भागो। Ban Sisao yang datang pada keesokan harinya bertemu pertama kali dengan Suda. Dengan tatapan predatornya, Ban Sisao merayu Suda. Pada kesempatan yang sama, Suda juga mengetahui bahwa dokter yang memeriksa kesehatan para gadis ikut serta dalam kejahatan ini. Para iblis ini merupakan satu komplotan dan terorganisir. Mereka tertawa di balik penderitaan para gadis muda penghuni panti. Mereka berpesta dengan memaksa para gadis untuk memenuhi hasrat dan nafsu mereka. Pada kesempatan itu, karena lengah sedang berpesta, Suda memanfaatkannya dengan segera kabur melarikan diri dari tempat terkutuk tersebut. अगर हम वहां से नहीं भागे होते तो शायद कभी नहीं भाग पाते। Faisali dan Baskar yang mendengar beribu fakta kesaksian Suda sangat terpukul. Bagaimana bisa seorang yang mungkin keluarganya adalah ayah, kakak dan suami seorang wanita bisa berbuat begitu kejam kepada gadis muda dan menyiksa mereka? Faisali seperti melihat perwujudan iblis yang sebenarnya. Ketika berkunjung ke rumah kakak iparnya, Arpin diingatkan agar jangan mengganggu Ban Sisao, karena dia orang yang sangat berbahaya. Faisali seolah berjuang sendiri. Tindakannya tidak didukung keluarga besar bahkan. Sang kakak ipar yang seorang pengacara hanya terdiam ketika Faisali meminta tolong dibuatkan surat gugatan kepada Ban Sisao. नहीं मतलब काला कोट पहनने से कोई वकील थोड़ी ना बन जाता है ना? Secara mengejutkan, pada keesokan harinya Sonu membawa surat gugatan dari pengadilan yang langsung diterima oleh Ban Sisao. Dalam surat itu, tidak ditulis siapa yang menggugat mereka. Dan sialnya, Bansi mengira gugatan itu dibuat oleh Faisali karena Bansi mengetahui kakak iparnya adalah seorang pengacara. Merasa tindakannya terancam, Bansi segera menemui koleganya. Dia adalah Brijmohan Singh, suami dari Menteri Kesehatan Rajni Singh yang menjabat saat itu. Bansi mendapat dukungan karena perusahaan penerbitnya sangat membantu dalam pemilihan umum. Brijmohan berkata untuk tetap tenang. Di sini, mereka berdebat bahwa semua yang terlibat akan terseret dalam masalah ini. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई हमारे कपार पे मुतेगा तो हम आपका मुंह देखेंगे। हाथ भी मत लगाना उसको, हाथ भी नहीं लगाना, साला ऊपर से ऑर्डर है। इसीलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो गला काट कर रेलवे की पटरी में डाल दिए होते अब तक, समझे? Di sisi lain, Faisali kebingungan bagaimana caranya kasus ini bisa terangkat sedangkan tidak ada yang berani berbicara. Dalam hal ini, Faisali belum mengetahui bahwa surat gugatan telah dilayangkan oleh orang misterius. Mendapat surat gugatan dari pengadilan, Bansi dan anak buahnya menjadi sangat marah dan semakin brutal menyiksa para gadis penghuni panti. Mereka dipaksa meminum obat tidur agar bisa tertidur sementara Bansi menyiksa gadis lain. Lalu, Sonu diperintah untuk memberi pelajaran kepada kakak ipar Faisali. Dia disangka orang yang melayangkan gugatan. Sang kakak ipar dipukuli hingga harus dirawat di rumah sakit dan keluarga menyangka ini adalah akibat dari ulah Faisali yang mengganggu Ban Sisao. Mengetahui itu, Faisali langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi. Namun, laporannya ditolak mentah-mentah oleh para polisi peliharaan Bansi. लेकिन नाम नहीं डालेंगे। नाम काहे नहीं डालेंगे आप? काहे का क्या मतलब है भाई? कानून कानून व्यवस्था है कि नहीं मैडम? समझ गए सर। Dengan kecewa, Faisali menghadap kakak ipar yang babak belur akibat diserang anak buah Bansi. Pada momen ini, Faisali yang justru disalahkan atas apa yang terjadi kepada kakak iparnya. Dia juga baru mengetahui bahwa ada orang yang menggugat Ban Sisao dan kakak iparnya dituduh melakukan itu. Sang kakak tidak melakukan gugatan itu karena tahu jika dia lakukan maka nyawa dia dan keluarganya terancam. Melihat kesedihan dan ketakutan keluarganya, Faisali dan Arpin suaminya hanya terdiam. Kini dia mengetahui bahwa yang dilawannya memang berani berbuat jahat demi kepentingan mereka. Arpin kini merestui yang dilakukan Faisali. Bahkan, yang dialami kakak ipar bisa dijadikan bahan berita untuk melawan Ban Sisao. Mereka merekam berita tentang penyerangan itu di depan rumah sakit, dan bagaimana pihak polisi tidak menerima laporan tindak kekerasan tersebut. Selain melalui jaringan televisi, kini berita mereka disebar melalui media sosial agar menjaring lebih banyak penonton. Baskar membaca sebuah surat kabar tentang seorang kepala inspektur polisi yang baru dipindah ke Munawarpur. Dia terkenal akan kejujurannya.
Kini mereka mempunyai amunisi yang mumpuni untuk melawan Bansi. Pada keesokan harinya, mereka menemui Inspektur Jasmith dan melaporkan bagaimana Polsek Munawarpur tidak menerima laporannya terhadap penyerangan sang kakak. Faisali juga melaporkan tindak penyerangan kepada para gadis penghuni panti di Munawarpur, dan Jasmith berjanji akan membicarakan hal tersebut kepada atasannya, karena polisi akan bertindak jika memang ada laporan resmi dari dinas terkait atau masyarakat. Jasmith langsung bekerja dan menyuruh bawahannya untuk menangkap Sonu yang diduga melakukan tindakan penyerangan kakak ipar Faisali. Namun, penangkapannya gagal karena Bansi menyembunyikan Sonu dan menolak penangkapan. तो अरेस्ट करना पड़ेगा तो कहिए उनसे नहीं मिला सोनू Gupta mendatangi kantor berita Faisali untuk meminta sisa bayaran atas berita di Munawarpur. Dari uang itu, dia ingin menikahi putrinya. Dan diketahui, Gupta lah yang mengajukan gugatan kepada Bansi Sahu. Upaya Jasmith tetap mengalami kendala ketika bertemu dengan atasannya. Tetap saja, kasus di Panti Munawarpur harus melalui rekomendasi Departemen Kesejahteraan Sosial. Jika terus dilakukan penyelidikan dan tidak terbukti, nama Departemen Kepolisian yang menjadi taruhannya. Dengan mempertaruhkan jabatannya, Jasmith akan meneruskan kasus ini ke ranah penyelidikan. Jasmith segera mengundang Faisali untuk bertemu dengannya di rumah dinas. Dia menjelaskan bahwa Bansi Sahu menyembunyikan Sonu dan polisi tidak berhasil menangkapnya. Jasmith juga menjelaskan bahwa kepolisian tidak bisa bertindak hanya dengan laporan audit. Harus ada bukti atau saksi yang menguatkan laporan tersebut. Jasmith juga menjelaskan jika audit laporan sosial tidak dilanjutkan, maka koneksi Bansi Sahu adalah orang besar setingkat menteri. Kini tugas Faisali dan Baskar mengungkap siapa orang di balik Bansi Sahu. Dan orang itu pasti Menteri Kesehatan Rajini Singh. Menurut Faisali, karena semua departemen yang terlibat di kasus ini adalah bawahan dari Kementerian Kesehatan. Diketahui jabatan Rajini hanya kedok, yang berkuasa adalah suaminya Brij Mohan. Baskar lalu pergi menemui Brij Mohan di kantornya. Semula, dia diterima oleh ajudan Brij Mohan dengan alasan bahwa dia berniat menemuinya perihal kasus Bansi Sahu, maka sang ajudan mengizinkan Baskar menemui atasannya. Di sini, Baskar tidak berbohong saat menemui Brij Mohan. Dia mengaku sebagai bagian dari reporter berita yang mengusut kasus Bansi Sahu. Tapi, dia berbohong tentang mempunyai bukti keterlibatan Brij Mohan dan istrinya sang menteri dari Mitiles memimpin Departemen Kesejahteraan Anak. Baskar dan Faisali berhasil mempermainkan kelemahan manusia, yaitu takut akan kehilangan jabatan dan kekuasaan. Maka dari itu dia mengadu domba pihak Bansi dengan menteri, bahwa semua yang terlibat pasti mendapat hukuman. Tinggal bagaimana pihak kementerian kini mengambil sikap apakah akan tetap di pihak Bansi atau pihak Faisali sang reporter. Faisali mulai gencar memberitakan tentang kasus penyerangan terhadap gadis penghuni panti. Dan Gupta kembali menyerahkan bahan berita yang akan diusut selanjutnya setelah masalah Munawarpur selesai. Kini, benih-benih perselisihan mulai terjadi antara Brij Mohan dengan Bansi yang terjebak bahwa Mitiles membocorkan semuanya. Atas hal tersebut, Bansi menghajar Mitiles. हाँ वैशाली को सब कुछ बच दिया साला Dengan masifnya, Faisali terus menekan Bansi dengan beritanya yang membuat semua orang yang terlibat merasa tidak nyaman. Sebagai Menteri Kesehatan, Ibu Ratni sangat ketakutan jabatannya hancur. Apalagi saat Kepala Menteri menelepon dan mengancam beliau bahwa masalah ini harus segera dituntaskan sejujurnya. Dia lalu melaporkan melalui surat resmi dari kementerian ke kantor polisi. Namun, kendala tetap ada, yaitu laporan tersebut selain data audit dinas sosial sebagai bukti juga harus ada bukti yang kuat untuk menahan Bansi. Jasmith menjelaskan, jika hari ini dia menggerebek panti tersebut, bisa saja. Namun nanti penghuni panti akan diserahkan ke Departemen Kesejahteraan Anak yang juga sudah dikuasai Bansi melalui Mitiles sebagai pimpinannya. Kecuali Faisali mempunyai bukti yang kuat sehingga satu persatu orang yang terlibat akan ditangkap dan diganti dengan orang yang baru nantinya. तुम सबूत ले आई ना तो बंसी साहू का कॉलर मेरे हाथ में होगा बिना किसी की परमिशन के. Semua anak buah Bansi Sahu bersiap untuk melarikan diri, namun Bansi tidak akan melarikan diri. Dia membebaskan anak buahnya yang ingin pergi dipersilahkan. Mitiles pergi sedangkan Sonu, Papu, dan Rani tetap menemani Bansu. हम यहीं बैठेंगे आने दे पुलिस का Faisali kembali merayu Suda untuk bersaksi melawan Bansi, agar si bajingan predator tersebut ditahan polisi dan tidak ada lagi korban lain yang menderita akibat nafsu binatangnya. Aku orang lain, tapi aku peduli dengan nasib gadis muda penghuni panti yang bukan siapa-siapa dalam hidupku. Faisali berkata meyakinkan Suda. Kau bisa menutup mata, mulut, dan telinga,
Hidup dan matilah demi diri sendiri tanpa memperdulikan bagaimana kekejaman yang pernah kau saksikan. तुम उन बच्चियों का जीवन बदल सकती हो सुधा. Di tengah keputusasaan akan diamnya Suda, akhirnya Suda pun ikhlas memberi kesaksian di depan kamera dan disebarkan ke media sosial. Semua orang menonton termasuk keluarga Faisali yang semula menolak mendukung, kini mulai membuka hatinya bahwa yang dilakukan Faisali adalah mencari kebenaran. Kini, masyarakat mulai mendukung dan kasus Munawar Pur menjadi konsumsi publik saat itu. Atas kesaksian Suda, polisi datang untuk menangkap Bansi dan anak buahnya serta membebaskan semua gadis muda penghuni panti yang seolah terpenjara. Mereka yatim piatu, maka bagi Bansi dan anak buahnya mereka bisa berbuat apapun karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap mereka. Para gadis itu masih sangat muda, kemungkinan mereka tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Mereka memang yatim piatu, tapi masyarakatlah yang kini bertanggung jawab terhadap keamanan mereka. Orang-orang seperti Faisali yang membuat mereka aman di kesendiriannya dalam kehidupan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai cuci tangan dan melimpahkan seluruh kesalahan kepada Bansi yang menjadi tumbal mereka. Bansi dan seluruh anak buahnya digelandang ke kantor polisi. Semua gadis muda penghuni panti kini dalam keadaan aman. Pada akhir film, Faisali kembali membacakan berita sebagai kesimpulan dari kasus Munawar Pur yang dia beri judul Baksak di setiap beritanya. Kepedulian masyarakat yang berkurang membuat kasus ini terjadi. Maka dari itu, sebagai seorang manusia kita harus lebih memikirkan sesama selain diri kita sendiri. दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं क्या? Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. फर्क जरा सा है तेज हवा